silakan mundur sekarang juga. Kerja gak becus luar biasa. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Karena apa? Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan COVID-19 di DKI. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh, bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih. Atas nama Suara Rakyat Bersatu melakukan sebuah aksi, namanya adalah Jakarta Bergerak. Kami datang ke Balai Kota ingin berbicara, menyampaikan aspirasi kami sebagai warga Jakarta. Apa yang akan kami sampaikan adalah ujung-ujungnya kurang becusan kinerja dari Bapak Anies Baswedan. Selama 2 tahun lebih Bapak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya dan kepada kota Jakarta. Kocak, viral parodi lagu Abas Cepatlah Mundur, si Poltak malah takut, suara rakyat, suara Tuhan. Beredar sebuah video yang berisikan nyanyian anak-anak berjudul Tik 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 Bunyi Hujan, digantikan menjadi lagu yang berisikan kritikan untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Video tersebut dibagikan oleh netizen dengan nama pengguna Anging Mamiri 26 pada Rabu 8 Desember. Lalu video tersebut dibagikan kembali oleh salah seorang politisi PDIP Russi Tompul. Russi Tompul membagikan video tersebut dengan menuliskan cuitan, "Ih, ngeri kali ini lagi. Takut dengarnya suara rakyat, suara Tuhan, merdeka." Seperti yang terlihat, kurang lebih ada 11 orang yang menyanyikan lagu parodi tersebut dengan membawa sebuah poster bertuliskan Jakarta Bergerak, Anies cepatlah mundur sekarang juga, kerja nggak becus luar biasa. Cobalah tengok kota Jakarta, semakin hancur karena Anies. Demikian nyanyian dalam video tersebut yang disuarakan dengan kompak. Sejak berita ini ditayangkan, video tersebut sudah ditonton sebanyak 21.000 kali. Dalam video yang dibagikan oleh Anging Mamiri tersebut, beberapa netizen turut meramaikan kolom komentar. Seperti netizen dengan akun Arya Asya 4, "Terima kasih untuk yang nyanyi karena berani menyuarakan kebenaran, tidak melulu menjadi silent majority. Kita rakyat Jakarta sudah pedih hati melihat APBD seperti dihambur-hamburkan ke proyek bongkar pasang Anies. Ditambah infrastruktur yang sudah baik malah dirusak." Kemudian akun Veronica Kristiani, "Wek, tanggung bentar lagi habis masa jabatan. Harusnya ini lagu dari tahun kemarin, kata-katanya jelek." Netizen lain pun turut berkomentar, "Lagunya asyik nih drone." Saya jadi ingat dengan pegiat media sosial Denny Siregar yang beberapa waktu lalu juga berharap Anies itu mundur dari gubernur. Bukan tanpa alasan, Denny menilai lebih baik jika Anies menjadi sosok dosen saja. Ia pun juga mengaku sayang kepada Anies Baswedan. Makanya, dirinya getol memberikan kritikan kepada kebijakan-kebijakan Gubernur Soleh tersebut. Bukan hanya dari kalangan di luar pendukung Anies saja guys, tapi sebelumnya kader Partai Gerindra yang notabene-nya pendukung Anies juga sempat meminta Gubernur Tata Kata itu mundur loh. Saat itu awal tahun 2021 adalah Ali Lubis yang merupakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Jakarta Timur memberikan kritikan mengenai penanganan COVID di Jakarta. Meski Anies dibela sang wakil, tapi akhirnya waktu membuktikan dengan menyerahnya Anies menangani COVID di Jakarta. Penanganan COVID di Jakarta diambil alih oleh pusat. Dan lambat laun kasusnya terus mengalami penurunan drastis. Saya yakin tidak hanya segelintir orang yang menggaungkan Anies mundur, sebab Anies gak becus mengelola ibu kota Jakarta adalah sebuah keniscayaan. Saya akan membantu kalian mengingat lagi sejumlah orang pintar yang menyebut Anies tidak becus bekerja. Orang pintar yang saya maksud adalah para pengamat. Mereka berasal dari beberapa universitas dan berprofesi sebagai dosen. Selain itu, mereka juga jadi pimpinan sebuah lembaga atau organisasi penelitian. Mereka kerap dijadikan narasumber oleh para media. Pertama adalah Deddy Kurniansyah, seorang pengamat dan peneliti politik dari Universitas Telkom. Deddy merupakan Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik
PSD, PP, dan juga merupakan sebagai Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO). Dede menilai Anies hanya pintar beretorika, tapi tidak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Jakarta. Anies selalu mengambil kebijakan yang berseberangan dengan janji kampanye serta visi misinya. Dede berkata, Anies hanya lebih baik dalam kata-kata, tidak lebih baik dalam prestasi. Yang kedua adalah seorang pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Ia adalah seorang dosen pasca sarjana dan Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Trubus sempat menanggapi soal penghargaan kepada diskotik Colosseum yang berujung pada pencopotan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI. Selain itu, Trubus juga mengamati banjir yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada 17 Desember. Banjir itu terjadi karena persiapan yang sangat minim dilakukan oleh Anies dan jajarannya. Kemudian masih banyak lagi warga yang tinggal di bantaran sungai yang harusnya dipidanakan dan pinggirannya dibeton. Parahnya lagi, di era Anies terjadi penurunan anggaran untuk masalah banjir. Dan yang ketiga, pengamat politik dari Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maximus Ramses Lalongko. Ada beberapa hal sekaligus yang dia tanggapi terkait kinerja pemerintahan DKI di bawah kepemimpinan Anies. Menurut Maximus, Anies seharusnya mundur dari jabatan gubernur, bukan malah menyalahkan anak buah, bahkan sampai melakukan pemecatan terhadap bawahannya. Jadi, sudah cukup valid kan Anies memang tidak becus dalam bekerja. Jadi wajar kalau pada akhirnya banyak yang berharap Anies mundur dari gubernur. Bodoh amat lah ya, jabatan Anies kurang beberapa bulan lagi. Bukankah lebih cepat Anies lengser, lebih sentosa juga warga Jakarta? Bagaimana menurut Anda?